hari ini untuk kita kelas mohon pimpin doanya. Baik Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, pertama adalah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa Oke. Sekarang Ibu mau pesen dulu ya. Kita hadir, Suci, Apriola, Adi, Clara, hadir Ibu, Randi, Siva, hadir Ibu, Dewi, hadir Ibu, semua ya. ya Ibu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada nggak yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Coba apa? tentang bagian ekonomi. Oke. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama ada ekonomi terapan, deskriptif, dan juga teori. Nah, hari ini kita mau belajar tentang memahami kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, yang pertama ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun puzzle ilustrasi kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, kita akan masuk tentang apa sih itu kegiatan ekonomi. Mungkin ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, di mana ekonomi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana manusia kita sendiri tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya perlu adanya kerjasama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi, yaitu untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghabiskan nilai barang atau manfaat suatu jasa ataupun barang. Yang ketiga ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sampai sini teman-teman bisa paham? Oke. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Nah, yang pertama bisa kita lihat ada faktor alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada faktor modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Nah, selanjutnya jenis-jenis kegiatan distribusi dibagi menjadi 3. Ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Di mana distribusi langsung ini dilakukan tanpa perantara. Kegiatan distribusi semi langsung itu kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung itu merupakan kegiatan ekonomi tanpa melalui perantara. Nah, setelah kita tadi mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi, ada tujuan dari konsumsi. Anak-anak bisa lihat yang pertama, mengurangi manfaat suatu barang, yang kedua menghabiskan manfaat suatu barang, yang ketiga memenuhi kebutuhan jasmani, yang keempat memenuhi kebutuhan rohani, dan yang kelima jika atau keindahan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, gambar yang pertama, coba itu gambar apa? Betul. Siapa yang pernah menggunakan ojek? Saya. Jadi, ketika kalian memesan ojek, jadi kalian termasuk melakukan kegiatan konsumsi, di mana konsumsi itu sendiri adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang.
Yang kedua ada gambar apa? Ya, betul sekali. Jadi itu adalah merupakan kegiatan distribusi di mana kegiatan itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, di sini ada gambar yang gambar ketiga sampai ke 8 itu ada gambar produksi, kegiatan konsumsi, dan juga distribusi. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa dibacakan? Bisa. Nah, jadi dari materi kita tadi bisa kita simpulkan. Coba satu orang boleh dibaca. Silakan Nadine. Jadi kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, juga untuk memperoleh barang dan jasa. Pemasaran dari barang dan jasa tersebut hingga terjadinya transaksi atau penggunaan. Kegiatan ekonomi ini artinya menciptakan sesuatu dari memenuhi kebutuhan hidup seorang individu. Jadi dalam kehidupan kita bermasyarakat juga kita telah melakukan yang namanya kegiatan ekonomi atau aktivitas kita sehari-hari, baik kita membeli pentol yang di depan, baik kita bepergian kemana-mana, naik taksi, naik ojek. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi ini sendiri. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin tanya bagian contoh kegiatan ekonomi tadi kan. Yang pertama itu kan ada Gojek itu kan Ibu. Nah itu di situ kan dalamnya bahwa konsumsi itu mengurangi manfaat satu barang. Tapi ya kalau Gojek itu jasa atau barang itu. Nah, jadi kan pengertian konsumsi itu merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat satu barang. Nah, ini salah, kurang kata-katanya. Jadi karena itu merupakan gambar Gojek, jadi itu konsumen itu mengurangi menggunakan manfaat dari suatu jasa yang digunakan oleh konsumen tersebut. Sampai sini paham, Apri? Ada yang lain? Tidak ada. Oke, baik. Ibu kira sudah paham ya materi kita sampai sini. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan. Jadi Ibu ada soal esai dan juga pilihan berganda. Ini didiskusikan ya. Jadi di situ ada soal bisa berkelompok ya. Kelompok yang pertama ada Gita, Suci dan juga Apriola. Kelompok yang kedua ada Andin dan juga Clara. Kelompok yang ketiga ada Dewi, Siva dan juga Rani. Ibu kasih waktunya untuk diskusi 5 menit cukup ya? Kurang 10 menit. 10 menit. Oke, silakan berdiskusi.
Silahkan dipresentasikan kelompok 1. Soalnya sebutkan siapa saja yang termasuk ke dalam pelaku dari kegiatan ekonomi. Pihak yang termasuk pelaku kegiatan ekonomi diantaranya ada produsen, pemerintah, rumah tangga, dan sektor luar negeri. Lalu soal kedua, sebutkan apa saja faktor yang memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran yang dimiliki oleh keluarga. Jadi jawabannya faktor yang mempengaruhi jumlah pengeluaran dari keluarga yaitu besarnya jumlah penghasilan yang dimiliki keluarga, banyaknya jumlah anggota keluarga serta usia rata-rata. Yang terakhir ada tingkat harga barang dan jasa yang termasuk ke dalam kebutuhan hidup. Oke. Baik. Jawabannya sudah tepat ya. Lanjut kelompok 2. Jadi soalnya apa yang dimaksud dengan rumah tangga perusahaan? Jawabannya rumah tangga perusahaan merupakan rumah tangga ekonomi yang menjalankan kegiatan produksi barang dan jasa. Tapi dalam hal ini perusahaan bukan sebagai produsennya. Terus selanjutnya itu ada apa saja yang termasuk ke dalam sektor luar negeri. Itu sektor luar negeri ini terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah yang ada di dalam suatu negara itu sendiri. Oke. Lanjut kelompok 3. Soalnya adalah apa saja yang dimaksud dengan pembagian pemerintah? Jawabannya jika dilihat dari garis besar Anda terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Keduanya memiliki tujuan untuk menyelenggarakan berbagai jenis program untuk mendukung pembangunan ekonomi. Baik, soalnya boleh dikumpulkan dan juga hasil diskusinya biar ibu bisa menilai. Baik, dari hasil diskusi kalian dan juga yang sudah ibu paparkan materi untuk hari ini, boleh ibu minta refleksinya satu orang? Oke, silakan Afri. Mereka itu kalau kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di mana tuh manusia membutuhkan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga penting adanya kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang lain ada? Semua sudah paham ya materi untuk hari ini? Sudah Ibu. Baik, itu saja mungkin pertemuan untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan masuk materi tentang potensi sumber daya alam. Nah, Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan bukan hanya hari ini, tapi untuk kedepannya kalian bisa memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Untuk kita kelas boleh ditutup dengan doa. Baik Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup ya. Selamat pagi. Pagi.